Bentuk kewajiban jangka pendek lainnya adalah current notes payable atau hutang wesel jangka pendek. Notes payable ini sering digunakan oleh perusahaan sebagai alternatif pendanaan selain account payable. Karena dengan notes payable ini, maka pemberi pinjaman atau kreditor atau lender memiliki bukti formal atau bukti legal terkait kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak lain. Perusahaan menerbitkan current notes payable biasanya untuk memenuhi kebutuhan keuangan jangka pendek, dan notes payable ini biasanya mengenakan bunga pinjaman kepada pihak yang meminjam dana. Di sini menunjukkan beberapa topik penting yang akan kita bahas terkait dengan notes payable. Kita mulai pembahasan terkait dengan karakteristik dari current notes payable. Kemudian kita akan membahas beberapa jenis current notes payable seperti interest bearing note dan zero interest bearing note. Baik, kita masuk ke slide selanjutnya. Seperti yang telah saya jelaskan di awal video tadi, bahwa kreditor atau lender memiliki bukti formal atau legal terkait kewajiban pihak lain yang harus dipenuhi. Di slide ini ditunjukkan pengertian notes payable adalah perjanjian secara tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu. Kemudian kita beralih ke poin-poin berikutnya. Di sini berhubungan dengan kenapa notes payable itu muncul. Notes payable muncul karena ada kegiatan pembelian, pendanaan, dan juga transaksi-transaksi lainnya. Terkait dengan aktivitas yang berupa purchase atau pembelian, di sini sama halnya seperti account payable yang muncul karena pembelian barang secara kredit. Maka notes payable juga bisa muncul karena pembelian barang secara kredit. Seperti biasa ketika kita menjurnal terkait dengan account payable, ketika kita membeli inventory dengan menggunakan notes payable, jadi sama ketika kita membahas terkait dengan account payable, di mana ketika kita membeli inventory maka kita menjurnal inventory pada account payable. Tetapi di sini kita membeli persediaan dengan menggunakan notes payable. Bagaimana jika kita membeli equipment? Ya tinggal aja di sini. Kemudian kita beralih ke transaksi lainnya yang menyebabkan notes payable muncul, yaitu adanya aktivitas pendanaan. Untuk aktivitas pendanaan di sini, contoh yang paling simpel adalah ketika perusahaan meminjam uang dari pihak lain. Sehingga ketika kita meminjam uang, maka simpel aja jurnalnya kita akan menerima uang kas bertambah di sebelah debit, kemudian notes payable di kredit. Oke, seperti ini. Terkait dengan other transactions, di sini notes payable bisa kita libatkan ketika perusahaan membeli sesuatu secara kredit dengan menggunakan notes payable. Contohnya perusahaan membeli tanah atau gedung, sehingga tanah atau gedung kita taruh di debit, kemudian notes payable bertambah di sebelah kredit. Poin berikutnya terkait dengan jenis wesel berdasarkan jatuh temponya, sehingga wesel bisa digolongkan menjadi hutang wesel jangka pendek atau hutang wesel jangka panjang. Untuk menggolongkan jangka pendek atau jangka panjang, kita sudah pelajari di pertemuan pertama ketika kita membahas karakteristik liabilitas jangka pendek. Kemudian, poin yang terakhir di sini merupakan jenis wesel yang berhubungan dengan bunga, di mana terdapat jenis wesel yang tergolong interest bearing note dan zero interest bearing note. Sekarang kita membahas akuntansi untuk interest bearing note dan zero interest bearing note. Ketika kita membahas ini, maka kita akan lebih fokus pada akuntansinya, sehingga kita akan langsung masuk pada contoh soal. Contoh soal pertama berhubungan dengan interest bearing note. Jenis wesel yang tergolong dengan interest bearing note memiliki ciri menyebutkan nilai nominal dan pastinya menyebutkan nilai bunga. Di sini kita lihat nilai nominal adalah 100.000. Kita juga sering menyebutkan nilai nominal adalah ini, principal value. Dan bunganya bisa kita lihat adalah sebesar 6%. Oke, jadi di sini kita bisa lihat ciri khas dari interest bearing note pasti menyebutkan bunga sebesar 6%. Dan ketika kita melihat bunga 6% di sini, walaupun tidak disebutkan 1 tahun, maka ini otomatis adalah bunga selama 1 tahun. Jadi kalau kita nanti menemukan beberapa soal atau menemukan beberapa fakta di lapangan, ada bunga 6%, 10%, 15%, itu pasti bunga 1 tahun. Soal ini juga menyebutkan adanya
jangka waktu pelunasan yaitu 4 bulan. Nah, ini berarti termasuk dalam hutang jangka pendek. Ketika kita membahas lagi terkait dengan bunga 6%, kemudian kita bertanya kapan bunga ini dibayarkan. Untuk hutang jangka pendek, bunga ini dibayarkan bersamaan dengan prinsipalnya atau bersamaan dengan pokoknya. Jadi kita nanti ketika pelunasan akan membayar pokoknya 100.000, kemudian ditambah bunga 6%. Jadi 4 bulan kemudian kita akan membayar sebesar itu. Tetapi sebelum ke sana, kita akan membahas akuntansi pengakuan terkait dengan pemunculan notes payable pada tanggal 1 Maret di sini. Seperti kita lihat di slide ini, maka jurnalnya seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, cash debit sebesar 100.000 dan notes payable kredit sebesar 100.000. Sekarang kita masuk ke transaksi ketika kita melunasi hutang. Jadi ketika kita melunasi hutang adalah 4 bulan setelah tanggal 1 Maret. Untuk itu 4 bulan setelah tanggal 1 Maret bisa 30 Juni 2019 atau tanggal 1 Juli 2019. Itu semua terhitung 4 bulan. Penjurnalannya pasti kita akan melunasi hutang. Ketika kita melunasi hutang, maka notes payable berkurang di sebelah debit sebesar 100.000. Dan untuk pelunasan notes payable, kita akan melibatkan kas. Kas akan berkurang, pastinya meliputi sebesar prinsipal 100.000. Tetapi kita jangan lupa bahwa kita harus membayar bunganya. Berarti di sini kita hitung untuk bunganya dan kita libatkan akun interest expense. Oke, jadi untuk interest expense ini bagaimana perhitungan untuk interest expense? Kita tahu tadi bunganya adalah sebesar 6%. Dan bunga sebesar 6% itu adalah bunga untuk 1 tahun. Sehingga ketika kita melihat tanggal 1 Maret sampai tanggal 30 Juni atau tanggal 1 Juli 2019 itu jalan selama 4 bulan. Karena di bunga 1 tahun, maka kita bagi 12. Kemudian kita kalikan dengan 100.000. Sehingga di sini ketemu hasilnya sebesar 2.000. Berarti interest expense di sini adalah sebesar 2.000, yang berarti ketika pelunasan kita harus membayar sebesar 102.000. Jadi inilah jurnal terkait dengan pelunasan hutang wesel, di mana kita melibatkan notes payable berkurang di sebelah debit, kas berkurang di sebelah kredit, dan jangan lupa kita ada beban bunga yang harus kita bayar sebesar 2.000. Sehingga pelunasan di sini adalah terdiri dari prinsipal dan terdiri dari bunga. Slide selanjutnya masih menunjukkan contoh yang sama, hanya saja di sini perbedaannya adalah bagaimana jika perusahaan ini menerbitkan laporan keuangan tengah tahun. Oke, di sini kita bisa lihat informasi terkait dengan tengah tahun. Berdasarkan soal sebelumnya, kita juga sudah tahu bahwa wesel itu terbentuk pada tanggal 1 Maret 2019. Kemudian laporan keuangan tengah tahun, berarti laporan keuangan itu akan tertanggal 30 Juni 2019. Kita harus mengingat kembali materi di pengantar akuntansi terkait dengan adjusting entry, di mana kita harus atau wajib menyusun adjusting entry ketika kita akan menyusun laporan keuangan. Jika disebutkan di sini laporan keuangan disusun tanggal 30 Juni, maka kita harus membuat jurnal penyusunan terkait dengan bunga dari notes payable. Berarti di sini ketika kita ingin melakukan adjusting entry, kita harus menghitung bunga dari tanggal 1 Maret sampai tanggal 30 Juni 2019. Berarti di sini sama dengan perhitungan sebelumnya, di sini jalan selama 4 bulan. Perhitungannya sama dengan tadi, bunga 4 bulan adalah sebesar 2.000. Oke, ini perhitungannya. Sehingga untuk jurnal penyusunan seperti yang kita pelajari di pengantar akuntansi, maka kita akan melibatkan interest expense dan interest payable sebesar 2.000. Nah, ini adalah jurnal penyusunan tertanggal 30 Juni 2019.
Jadi kalau kita review dari pengantar akuntansi, tolong hati-hati dengan soal seperti ini. Kita harus paham kapan laporan keuangan itu kita buat, tanggal berapa laporan keuangan itu kita buat, sehingga kita harus melakukan jurnal penyusean. Ketika kita melakukan jurnal penyusean, kita akan menambah beban bunga kita dan hutang bunga kita juga akan bertambah. Slide ini menunjukkan transaksi pembayaran dari Wesel. Jadi di sini kita akan melakukan pembayaran pokoknya dan kita juga akan melakukan pembayaran terkait dengan bunganya. Kita review lagi tadi bahwa laporan keuangan itu dibuat semi-annually atau laporan keuangan tengah tahun, yang berarti laporan keuangan tengah tahun itu tertanggal 30 Juni 2019. Jatuh temponya adalah tanggal 1 Juli 2020. Dari 30 Juni di sini sampai tanggal 1 Juli 2020 tidak ada selisih bulan atau selisih hari. Karena tidak ada selisih bulan, kita tidak perlu melakukan perhitungan lagi terkait dengan interest expense atas selisihnya. Maka di sini berhubungan dengan slide sebelumnya, maka kita melakukan pelunasan. Notes payable kita kurangi sebesar nominalnya sebesar 100.000. Kemudian kita akan mengurangi kas kita. Nah, kas kita di sini kita juga harus melakukan pembayaran bunga. Bunganya sebesar berapa? Bunganya sebesar 2.000. Kita tidak melibatkan interest expense tetapi interest payable karena sebelumnya kita ketemu adjusting entry. Ketika kita tadi ketemu adjusting entry, kita memunculkan interest payable. Beda kalau sebelumnya kita tidak ketemu jurnal penyusean, maka jurnal kita adalah notes payable, debit, interest expense, debit, kemudian kas kredit. Tetapi di soal ini sebelumnya kita ketemu jurnal penyusean, di mana sebelumnya kita memunculkan adanya hutang bunga. Jadi ketika kita melunasi sekarang, maka kita juga harus melibatkan hutang bunga dengan cara kita kurangi di sebelah debit karena kita sudah melakukan pembayaran di sini. Sekarang bagaimana jika kita buat contoh soal lainnya bahwa laporan keuangan tertanggal 31 Desember. Nah, untuk ini saya coba ilustrasikan di sini. Saya rubah soalnya di mana notes payable itu kita munculkan tanggal 1 Agustus 2019. Nominalnya sama 100.000. Bunga 6%. Kemudian durasi waktu peminjaman saya buat selama 8 bulan. Baik, ketika kita lihat di sini 8 bulan kemudian terhitung dari 1 Agustus, maka pelunasannya pasti tanggal 31 Maret 2020 atau tanggal 1 April 2020. Baik, untuk mereview apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, kita buat jurnalnya secara lengkap dimulai dengan 1 Agustus 2019. Di sini jurnalnya kita sudah paham sama-sama kas pada notes payable sebesar 100.000. Kemudian sebelum pelunasan yang ada di sini, kita ketemu laporan keuangan di tengah-tengah tertanggal 31 Desember 2019, sehingga kita perlu membuat adjusting entry. Baik, jurnalnya pasti interest expense pada interest payable, sehingga kita sekarang menghitung berapa besar bunganya. Perhitungannya sama, yaitu 100.000 kalikan bunga 6%, dan bunga 6% itu adalah bunga untuk 1 tahun. Sehingga di sini kita bagi 12 bulan. Sekarang kita hitung berapa lama jalan antara 1 Agustus sampai 31 Desember. Ini jalan selama 5 bulan. Sekarang kita hitung. Menghasilkan 2.500. Berarti interest expense pada interest payable adalah sebesar 2.500. Baik, ini adalah jurnal penyusunan kita. Sekarang kita masuk ke jurnal pelunasan. Jurnal pelunasan kita pasti tahu, kita pasti akan di sini. Jurnal pelunasan di sini kita akan kurangi notes payable di sebelah debit. Kemudian kita melunasi menggunakan kas.
Karena sebelumnya kita munculkan interest payable, maka kita lunasi di sini interest payable-nya berkurang di sebelah debit. Notes payable kita kurangi sebesar nominalnya sebesar 100.000, interest payable sebesar 2.500. Nah, untuk interest payable di sini adalah 1 Agustus sampai 31 Desember 2019. Ini adalah jalan selama 5 bulan, sehingga yang belum kita akui sebagai bunga itu adalah di sini, yaitu sebesar selama 3 bulan. Sehingga di sini kita harus mengakui adanya interest expense. Perhitungannya sama untuk interest expense. 100.000 dikalikan 6% dikalikan 3/12, hasilnya adalah 1.500. Sehingga di sini 1.500, total kita membayar sejumlah 104.000. Baik, ini adalah jurnal pelunasan kita dengan skenario kita ketemu tanggal laporan keuangan sebelum kita melunasi, dan di sini ada selisih waktu di sini sebelum jurnal penyelesaian, dan di sini juga ada durasi waktu interest expense yang belum diakui di periode sebelumnya, sehingga kita munculkan interest payable sebesar 2.500 berkurang karena jurnal penyelesaian sebelumnya menyebutkan kita punya hutang bunga sebesar 2.500 untuk jangka waktu 5 bulan. Kemudian bunga yang belum kita akui, beban bunga yang belum kita akui sebanyak 3 bulan sebesar 1.500. Total pengeluaran kita adalah sebesar 104.000. Nah, tentunya materi ini sebenarnya sudah sangat kita kuasai ketika kita membahas pengantar akuntansi. Jadi bagi kalian mahasiswa yang lupa terkait materi ini, tolong dibuka lagi bukunya di pengantar akuntansi, karena materi ini akan selalu kita temukan lagi di beberapa pertemuan selanjutnya sampai ke AKM 3. Sekarang kita masuk ke jenis notes payable lainnya, yaitu zero interest bearing note. Ketika kita melihat istilah zero interest bearing note, bukan berarti wesel ini tanpa bunga. Kita lihat nanti, kita bisa pahami ketika kita melihat contoh soalnya. Soal masih sama dengan contoh soal sebelumnya. Pada tanggal 1 Maret terdapat penerbitan wesel senilai 102.000, jangka waktunya sama 4 bulan, dan disebutkan zero interest bearing note. Di sini juga disebutkan present value dari note adalah sebesar 100.000. Ketika kita melihat soal ini, ada perbedaannya dengan soal sebelumnya. Kalau interest bearing note selalu disebutkan ada rate bunganya tadi 6%, tetapi di sini tidak ada rate bunganya. Nah, di sini yang membedakan adalah ada present value dari note sebesar 100.000. Tetapi nilai wesel itu adalah sebesar 102.000. Dengan kata lain, pelunasan nanti harus dibayarkan sebesar 102.000. Atau dengan kata lain, pada tanggal 1 Maret nilai kita, hutang kita itu yang harus kita lunasi nanti 102.000, tetapi pada tanggal 1 Maret present value-nya adalah sebesar 100.000. Bagaimana jurnalnya tanggal 1 Maret? Di sini jurnal tanggal 1 Maret sama kayak tadi, kas pada notes payable. Sebesar berapa? Nah, kas pada notes payable tidak sebesar 102.000 tetapi sebesar 100.000. Jadi di sini yang kita masukkan di sini adalah nilai nominalnya. Nilai wesel itu dihargai berapa pada tanggal 1 Maret? Yaitu sebesar 100.000. Oke, di situ. Jadi ini kita sudah pahami terlebih dahulu. Gambarannya nanti ketika ada pelunasan 4 bulan kemudian, pelunasannya adalah tanggal 30 Juni 2019. Berarti pelunasannya pasti pelunasan di sini melibatkan notes payable pada kas. Sementara saya fokus ke nominalnya terlebih dahulu, saya belum fokus ke bunganya. Nah, notes payable pada kas di sini. Nah, nanti
pasti nanti ada bunganya. Nanti dulu saya bahas, tetapi ketika kita tanggal 30 Juni di sini, berapa kas yang harus saya bayar? Kas yang saya harus bayar adalah sebesar 102.000. Oke, jadi di sini kas yang harus saya bayar adalah sebesar 102.000. Berarti nilai notes payable saya adalah sebesar 102.000. Nilai wesel saya tanggal 30 Juni adalah sebesar 102.000. Kita harus melunasi tanggal 30 Juni adalah sebesar 102.000. Pelunasan sebesar nilai notes payable pada tanggal 30 Juni, yang berarti bahwa saldo buku besar kita pada tanggal 30 Juni untuk notes payable adalah sebesar 102.000. Kalau kita ilustrasikan di sini, kita ilustrasikan ini buku besar kita, ini adalah notes payable 1 Maret. Notes payable kita bertambah di sebelah kredit adalah sebesar 100.000. Pada saat pelunasan nanti nilainya harus sebesar 102.000. Oke. Sehingga kita bisa melihat dari buku besar ini, untuk membuat 102.000 saya harus memunculkan angka tertentu di sini. Nah, kenapa saya jelaskan seperti ini? Ini berhubungan dengan jurnal penyusian tanggal 30 Juni. Jurnal penyusian tanggal 30 Juni, kalau kita melihat kembali materi sebelumnya terkait dengan interest bearing note, pasti jurnalnya adalah interest expense pada interest payable, tapi tidak untuk ini. Jurnal kita kali ini adalah interest expense pada notes payable, tidak pada interest payable. Hitungannya sama sebesar 2.000, perhitungannya di sini. Jadi kita bisa tahu tujuannya jurnal penyusian ini apa. Tujuan jurnal penyusian ini jelas untuk mengakui adanya beban bunga sebesar 2.000 dan juga untuk menambah nilai notes payable kita menjadi sebesar 102.000 dengan cara menambahkan 2.000. Oke, sehingga ketika kita melihat paparan di sini, kita mengetahui bahwa zero interest bearing note itu bukan yang bebas bunga, bukan. Tetapi di sini ada bunga sebesar 2.000 yang merupakan selisih antara nilai wesel yang harus kita bayarkan ketika jatuh tempo dan nilai sekarang. Selisihnya itu adalah bunga yang harus kita bayarkan. Mekanisme lainnya, kita harus membuat nilai notes payable kita menjadi sebesar 102.000. Oke, jadi disinilah peran adjusting entry. Nilai kita sekarang adalah sebesar 102.000. Jadi nanti ketika pelunasan notes payable kita nilainya sudah 102.000, sehingga jurnalnya adalah notes payable pada kas sebesar 102.000, atau dengan kata lain kita harus melunasi tidak lagi sebesar 100.000 tetapi sebesar 102.000. Slide ini menunjukkan jurnal pelunasan untuk tanggal 30 Juni 2019 atau tanggal 1 Juli 2020 yang tadi kita sudah bahas, sehingga jurnal kita untuk pelunasan adalah notes payable pada kas. Video kita selanjutnya terkait dengan topik hutang pajak atau tax payable.